Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis pelajaran 5 dengan tema hadis tentang niat. Apa itu niat? Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi, semua yang kita lakukan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Maka dari itu, apa saja yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Sebesar apapun yang kita lakukan dan sebanyak apapun uang yang kita keluarkan untuk beramal atau sedekah, kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita simak hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya, dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak yang Bapak sayangi, hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tentang niat disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turun hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat, puasa atau ibadah lainnya, walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya bukan karena Allah. Nah, oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah
dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Anak-anak sekalian, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah saja. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan amal ibadah baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi akan melihat niat yang ada di dalam hatinya. Nah, demikian sedikit penyampaian dari Bapak. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.